Alhamdulillah Kang Ijal gema takbir berkumandang. Sedap deui nya banyak. Sedap deui. Ini menandakan bahwa awal malam 1 Syawal datang. Betul. Inilah kebahagiaan salah satunya orang yang berpuasa. Betul. Ketika setelah kita kalau maghrib 30 hari ini, sebulan ini, kita sangat senang ketika mendengarkan adzan maghrib. Dan salah satu kebahagiaan kita adalah ketika mendengarkan takbir ketika malam 1 Syawal. Tentunya ada refleksi yang harus kita dasarkan dalam diri kita bahwa gema takbir ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bahasa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih diberikan kesehatan, bahwa kita masih diberikan umur panjang. Dan momentum Idul Fitri ini adalah setelah bergema takbir kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala, ini juga takbir kemenangan kita. Karena kita bisa melewati Ramadan dengan tingkat kualitas keimanan yang jauh lebih bagus dibanding bulan-bulan sebelumnya. Betul. Gitu. Juga kesenangan secara lahiriah kita manusia, Kang Ijal. Betul. Karena saya yakin pas malam 1 Syawal itu yang paling didambakan ketika kita waktu itu masih kecil, itu udah pasti itu. Adzan Isya berkumandang dan takbir berkumandang itu langsung melihat ke lemari baju. Betul. Melihat sepatu. Betul. Melihat apa yang sudah dibelikan oleh orang tua kita yang baru-baru kan. Betul. Gitu. Tetapi ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah beralih profesi dari asalnya anak menjadi bapak, maka di sini kita sudah berubah. Bagaimana ada kesenangan dalam hati kita. Kalau dulu ketika kita bisa menjadi anak, kesenangan kita mendapatkan sesuatu yang baru. Betul. Tetapi ketika kita sekarang sudah menjadi orang tua, kesenangan ketika melihat anak kita mendapatkan sesuatu yang baru. Betul. Nah, artinya dua kesenangan ini walaupun dengan proporsional yang berbeda antara anak dan orang tua, dua-duanya adalah kesenangan. Tapi pada prinsipnya yang paling kita senangi adalah Idul Fitri ini adalah bagaimana mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, selama 1 bulan, ini betul-betul bahwa maghfirah Allah itu datang. Betul. Ketika maghfirah Allah itu datang, maka mudah-mudahan semua dosa kita baik yang kecil, yang besar, yang disengaja atau tidak disengaja, Allah memberikan penghapusan kepada kita semuanya, sehingga betul-betul ketika momentum Idul Fitri ini, betul-betul Fitri ini datang kepada kita semuanya, bahwa kesucian ini datang kepada kita semuanya. Makanya kita sambut Ramadan ini dengan riang gembira. Betul. Dan jangan lupa bahwa ini adalah kemenangan, bukan kemenangan seterusnya, tapi kemenangan kita yang hakiki adalah bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan 11 bulan setelah Ramadan ke depan. Dan kita berharap tentunya bahwa Ramadan tahun depan kita masih merasakan itu. Kita sangat rindu, kita sangat bahagia selalu menunggu Ramadan datang. Betul. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk Ramadan tahun ini bagi kita semuanya. Ada pengalaman Kang Ijal ketika malam takbiran. Momentum Lebaran ini kan sesuatu hal yang ditunggu, Kang. Ya, Ketika saya meskipun dari kecil sampai sekarang nih, Kang. Karena apa? Ada istilah nakol bedug, Kang. Nakol bedug, kurilingan gitu. Nah, itu sesuatu yang ditunggu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita, Kang, di masjid takbiran tuh amalan-amalan lah gitu, supaya untuk ke depan teh lebih baik lagi gitu, Kang. Gitu. Biasanya pas amalan-amalan ketika malam Lailatul Idul Fitri itu Kang Ijal, selain kita disunatkan sholat sunat, juga ada amalan-amalan dibanyakan dzikir pada Allah Subhanahu wa taala, juga istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan-amalan khusus terutama tadi yang saya sebutkan. Semoga ibadah kita selama sebulan ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu menjadi berkah bagi hidup kita dan Allah menerimanya. Amin. Semua amal ibadah kita. Jadi walaupun di satu sisi ini adalah kepentingan pribadi kita ketika hablum minallah, tapi juga ada kepentingan kolektif ketika kita mengekspresikan kebahagiaan kita ketika menyambut malam Idul Fitri ini. Betul. Tapi ingat, jangan berlebihan, jangan sampai disia-siakan. Betul. Ketika sebulan kemarin kita sudah berbuat baik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, malah di malam Idul Fitri ini, malah kita sudah mulai melakukan sesuatu kesalahan. Merusak lah ya, Kang, ya? Atau merusak kebahagiaan Idul Fitri
yang harusnya memang disambut untuk lebih kita ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan ini sebetulnya kemenangan ketika kita bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Idul Fitri ini kan gitu.